Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 121. Liluo menerobos pepohonan, tangannya tidak pernah menyimpang jauh dari pedang pendek di pinggangnya. Seluruh tubuhnya tegang, siap bertarung kapan saja. Dia tidak tahu berapa banyak siswa di sekitarnya, atau berapa banyak pejuang kuat yang ada. Dia tidak bisa lengah. Dia mendongak untuk melihat bahwa kolom cahayanya memang sebagian tersaring oleh pepohonan. Namun, siapapun yang cukup dekat akan dapat melihatnya. Pilar cahaya pada akhirnya akan habis. Aku hanya harus bertahan sampai habis. Kemudian perburuan akan berakhir, pikir Li Luo cepat. Tetap saja, dia harus memikirkan cara menghadapi perburuan terlebih dahulu. Selain tiga besar, dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan satu lawan satu. Tapi dua tinju jarang menang melawan empat. Setelah dikelilingi, dia akan kacau. Mereka bahkan bisa membuatnya lelah sampai mati. Apa yang harus dilakukan? Dia mengamati sekelilingnya. Tidak ada yang berguna di sini. Dia bisa masuk lebih dalam ke dalam hutan, di mana banyak sekali binatang roh. Siapapun yang mencoba memburunya harus memperhatikan punggung mereka sendiri. Binatang roh akan menjadi pengawal terbaiknya. Sebelum perburuan terwujud, dia akan menuju lebih dalam. Meningkatkan kecepatannya, dia menerobos pepohonan di depan dan melihat tiga sosok meluncur ke arahnya. Kedua pihak memanggil. Identitas Li Luo belum terekam di benak mereka. Melihat kurangnya respon mereka, Li Luo berpikir cepat. Apakah kamu sudah melihat pria yang bersinar itu? Dia berteriak. Dia mengambil inisiatif. Ketiganya menggelengkan kepala. Kalian ke kiri. Aku ke kanan. Jangan biarkan dia pergi. Serunya. Lalu dia berbalik dan menyerbu ke hutan lain. Ketiga siswa itu agak bingung. Siapa itu? Kenapa dia menyuruh mereka berkeliling? Dia mencari seseorang yang bersinar. Salah satu dari mereka bertanya. Tapi, dia juga menyala. Seru yang lain. Mungkinkah yang lain juga menyala? Ada saat kebingungan yang tenang saat mereka menyelesaikannya. Akhirnya, mereka melihat cahaya. Persetan. Itu Li Luo. Kejar dia. Tangkap dia. Beraninya dia mempermainkan kita. Ketiganya menjadi merah karena malu. Li Luo telah mengambil keuntungan dari mereka dan menipu mereka. Siapa tahu yang diburu bisa berpura-pura menjadi pemburu. Ketiganya berbalik dan menyerbu ke arah yang dituju Li Luo. Saat mereka berlari dengan kecepatan penuh, beberapa bola cahaya tiba-tiba meledak di depan mata mereka, kilatan kuat membutakan mereka. Mereka jatuh ke tanah, memegangi wajah mereka dengan kesakitan. Sebuah sosok melesat keluar dari hutan, kekuatan resonansi biru menyelubunginya dalam selubung air. Dia bergerak sangat cepat, pedangnya melintas di kaki mereka dan mengeluarkan darah. Ketiganya berteriak kesakitan. Li Luo memastikan mereka tidak akan bisa berjalan untuk sementara waktu. Pada saat mereka memulihkan penglihatan mereka, yang mereka lihat hanyalah sosok yang membawa dua pedang pendek menghilang di kejauhan. Mereka merasakan dinginnya ketakutan. Ini adalah lawan yang kejam. Sementara itu, Li Luo telah mendorong mereka keluar dari pikirannya. Setelah mengirim mereka, dia terus menuju lebih dalam ke hutan. Dia tidak berani menyerah. Tiga yang baru saja dia temui menunjukkan bahwa lebih banyak siswa akan segera mengerumuni daerah itu. Mudah-mudahan, dia telah mengalahkan orang banyak. Beberapa mil jauhnya, kepulan asap mengepul dalam pola berirama sebagai sinyal dari bagian lain hutan. Yulang bertengger tinggi di dahan pohon, menyipitkan mata saat dia mencoba melihat pilar cahaya di kejauhan. Dia melompat ke Zhao Kuo, yang sedang sibuk mengirimkan sinyal. Keduanya bertemu secara kebetulan dan juga berada di sekitar Li Luo. Mereka juga telah menerima misi untuk memburu Li Luo. Li Luo benar-benar magnet bagi masalah. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan untuk menjalankan misi ini, gerutu Yulang kepada Zhao Kuo. Sudah kubilang, ketampanan itu mahal. Kamu harus membayar harganya pada akhirnya. Zhao Kuo merengut. Ini sangat aneh. Mentor semangat ungu mana yang menguji Li Luo? Tes, pantatmu. Ini seperti perburuan penyihir. Yulang mendengus, perburuan dengan tingkatan seperti ini, bahkan Qin Zulu yang berada di peringkat pertama pun tidak bisa keluar dengan pasti, apalagi Li Luo. Mereka bisa menghancurkannya sampai mati dengan jumlah yang sangat banyak. Yah, sinyalnya sudah dikirim. Jika Zhongfu, Chisu, dan Xiang Liang melihatnya, mereka harus bergegas, kata Zhao Kuo. Aku tidak peduli, aku tidak memiliki harapan yang tinggi untuk mereka,
kata Yulang. Yulang, berhenti membicarakan orang di belakang mereka. Kamu seperti wanita. Sebuah teriakan datang dari belakang, lalu 3 orang keluar dari hutan, terengah-engah. Oh, lihat, sirkusnya sudah selesai. Yulang berkata dengan riang. Keluar dengan itu. Apa rencananya? Zhongfu berkata dengan murung. Aku akan menyelesaikannya karena kita semua di sini. Li Luo dalam masalah lagi. Masalah besar. Aku berniat membantunya, kata Yulang. Dengar, aku tidak mencoba untuk menjadi selimut basah di sini, kata Zhongfu, tapi misi sebesar ini. Kita hanya akan berakhir sebagai makanan. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan wakil kepala sekolah Susin? Pemilihan mentor ini bukan hanya tentang mengalahkan binatang roh untuk jimat emas dan perak. Penampilan kita akan menentukan hasil akhirnya. Yulang tersenyum. Dia menunjuk ke pilar cahaya di kejauhan. Banyak orang yang mendekati target. Jika kita pergi ke sana, kita tidak akan banyak membantu. Mari kita berpikir sedikit lebih kreatif. Posisi ini sangat cocok untuk menyergap setiap siswa yang datang dari arah barat daya. Kita akan memasang jebakan di sini, menghabisi beberapa siswa yang tersesat. Dengan melakukan ini, kita akan menghilangkan panas dari Li Luo dan mungkin menjaring diri kita sendiri beberapa poin bonus dalam tawar-menawar. Aku yakin para mentor semangat ungu mengawasi dengan cermat. Mungkin mereka akan menghargai kita karena menggunakan otak kita. Yang lain melihat sekeliling, terkejut dengan sarannya. Aku setuju. Zhao Kuo mengangguk. Membantu Li Luo, ditambah poin bonus. Tidak ada keberatan darinya. Zhongfu dan yang lainnya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, Zhongfu mengertakkan gigi. Aku akan melakukannya. Tapi kamu harus memberitahu Li Luo bahwa yang benar-benar ingin aku ikuti adalah senior Qinghe. Xiang Liang dan Chisu cukup senang untuk mengikuti jejak Zhongfu. Mengingat kekuatan mereka, mereka bisa mendapatkan jimat emas yang terbaik. Mungkin mengikuti jejak Yulang adalah kesempatan untuk mendapatkan skor yang lebih baik. Itu sudah cukup untuk mengambil risiko. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Mereka bertanya. Selanjutnya, kita akan menguji kemampuan akting kita. Tepat pada saat itu, Zhao Kuo menunjukkan kepada mereka kegagapan idiot yang meyakinkan yang membuat mereka semua sangat terkesan. Sial, pria raksasa ini adalah dewa akting. Bagaimana Akademi Southwind yang lemah membesarkan sepasang jenius seperti mereka berdua? Dentang baja bertenaga resonansi bergema di seluruh hutan, mengirimkan gelombang daun yang beriak keluar. Li Luo bertengger tinggi di cabang pohon, pedang di tangan saat dia dengan hati-hati melihat 2 orang menyerbu dari kanannya. Dia bisa tahu dari bentrokan pertama mereka bahwa mereka berdua memiliki kekuatan bening bawah, kira-kira sekuat dia. Mereka juga pasti pernah juara di provinsinya. Berhenti berlari, Li Luo. Kamu tidak bisa lolos, biarkan kami menyelesaikan misi. Salah satu dari mereka berteriak, mengacungkan pedangnya yang bergerigi. Kekuatan resonansi abu-abu menutupi tubuhnya, membuat kulitnya terlihat seperti batu. Dia memiliki resonansi batu, yang dianggap sebagai variasi resonansi bumi. Pemuda lainnya mengangkat tongkat besi. Siluet kera merah yang samar melayang di belakang tubuhnya. Sial, mereka datang terlalu cepat, pikir Li Luo dalam hati. Dia mulai mencapai bagian hutan yang lebih dalam sekarang, dan para makhluk roh pasti membantu mencegah beberapa pengejar. Tetap saja, ada banyak yang telah menyelipkan jaring, dan mereka yang bisa mengusir binatang roh itu cukup kuat. Ayo, saudara-saudara, mengapa kamu harus memaksaku begitu? Karena aku sangat tampan, bagaimana kalau kita duduk untuk mengobrol? Bagaimana menurutmu? Li Luo berkata, mencoba mengulur waktu untuk berpikir. Sial, menjijikkan. Tebas dia. Keduanya berteriak jijik. Kekuatan resonansi mereka terbang keluar, datang ke arahnya dari kedua sisinya saat mereka melompat ke depan dengan senjata terangkat. Li Luo melenturkan kakinya, menekuk cabang untuk mendorong dirinya lurus ke depan. Li Luo, kamu gila. Melihat dia menyerang mereka berdua, mereka tertawa dingin. Li Luo adalah bening bawah seperti mereka. 1 lawan 2, peluang apa yang dia miliki? Pecah api merah. Teriak pemuda pemilik tongkat. Tongkatnya bersinar merah dengan kekuatan resonansi yang memanas. Li Luo memanggil cermin iblis cahaya air untuk menghadapi serangan tongkat yang ganas ini. Tongkat itu menabrak cermin iblis cahaya air miliknya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping, tetapi tidak sebelum itu mendaratkan serangan balik yang membuat pemuda itu terbang mundur, hampir kehilangan pegangan pada senjatanya. Dengan 1 lawan keluar dari arena, Li Luo menoleh ke pengguna resonansi batu,
mengisi pedang pendeknya dengan kekuatan resonansi air. Seni tepi air yang diperkuat. Dia bentrok dengan lawannya secara langsung. Kali ini, pengguna resonansi batu memucat. Dia bisa merasakan bahwa serangan yang masuk jauh lebih kuat daripada kekuatan resonansinya sendiri. Mustahil. Dia hanya bening bawah, bagaimana dia bisa sekuat ini? Protes putus asanya tidak terjawab karena dia juga dikirim terbang, menabrak batang pohon dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga patah. Setetes darah mengalir di mulutnya, dan dia tampak benar-benar terguncang. Lihat kan, seharusnya kita bisa duduk dan membicarakannya. Li Luo menyeringai padanya dan kemudian memukulnya, melarikan diri lebih dalam ke hutan. Dia tidak berniat untuk terlibat dengan keduanya. Pemilik tongkat menyaksikan Li Luo pergi, tetapi dia tidak mengejar. Dia telah melihat bagaimana Li Luo menghajar temannya. Bagaimana Li Luo begitu kuat. Tuntutan pemuda yang menggunakan tongkat pemukul pada pengguna resonansi batu. Dia membantunya berdiri. Tidak tahu. Informasi pendatang baru mengatakan bahwa Li Luo seharusnya baru saja menembus tingkat benih-bening. Tapi aku merasa dia setidaknya memiliki kekuatan bening atas-atas. Pengguna resonansi batu mengeluh, menyeka darah dari mulutnya. Sepertinya jimat ungu berada di luar jangkauan kita, kata pemilik tongkat dengan pasrah. Temannya mengangguk. Tiba-tiba, ada gerakan di pepohonan di dekatnya. Mereka melihat seorang pemuda berambut biru muncul. Itu, Duze Beixuan. Keduanya langsung mengenali pendatang baru peringkat 4 itu. Apakah kalian berdua baru saja bertengkar dengan Li Luo di sini? Sepertinya kamu tidak bisa menghentikannya. Dia tersenyum pada pasangan itu. Mereka merengut padanya. Duze Beixuan tidak terpengaruh. Kemana dia pergi? Dia bertanya. Pengguna tongkat itu menunjuk dengan enggan. Dia sangat kuat, sama sekali tidak seperti kultivator tingkat benih-benih yang baru. Duze Beixuan sudah dengan cepat bergerak melewati mereka. Suara merendahkannya melayang kembali kepada mereka. Dia tidak terlalu kuat. Kamu yang sangat lemah. Keduanya memerah karena marah. Sungguh kasar. Untungnya, kita memberinya arah acak. Sementara hal-hal semakin berat di dalam hutan, insiden lain terjadi di tempat lain. Seorang pemuda kurus dengan mata sipit tersenyum pada seorang gadis yang menghalangi jalannya. Teman Kinger, apa yang ingin kamu lakukan dengan menghalangi jalanku? Dia mengipasi dirinya dengan kipas batu giok saat dia berbicara. Lu Kinger berdiri di hadapannya tanpa ekspresi. Wang Hejiu, apakah kamu pergi ke sini untuk menyerang Li Luo? Wang Hejiu menduduki peringkat kedua pada peringkat pendatang baru. Wang Hejiu tersenyum kecil. Kalahkan Li Luo, menangkan jimat ungu. Itu pengejaran yang layak. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu lewat, kata Lu Kinger. Teman Kinger, kamu bukan tandinganku, kata Wang Hejiu. Kenapa melakukan ini? Bahkan menundamu juga bagus, kata Lu Kinger lembut. Dia melepas sarung tangan sutra esnya, memperlihatkan tangannya yang mungil. Li Luo tidak mungkin berada dalam situasi yang baik sekarang. Wang Hejiu akan menjadi ancaman besar baginya. Dia harus melakukan apa yang dia bisa untuk menundanya. Tetap saja, perbedaan di antara mereka terlalu jelas. Jika dia ingin menahannya sebentar saja, dia harus segera mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Untungnya, itu tidak lagi merusak dirinya sendiri seperti sebelumnya, sekarang dia berada di Master Resonansi Stage. Wang Hejiu menatapnya dengan heran. Teman Kinger, jika kamu setuju untuk berkencan denganku di masa depan, aku dapat menerima permintaanmu hari ini. Dia tersenyum. Jawabannya adalah ledakan kekuatan resonansi dingin yang membuat tanah membeku. Yah, kalau begitu aku hanya perlu menunjukkan jarak di antara kita, katanya. Kekuatan resonansi hijau keluar dari tubuhnya seperti kabut, dan daun di bawah kakinya segera menjadi hitam, seolah-olah mereka telah membusuk. Kekuatan resonansi mereka melesat dan bentrok. Mei Feng adalah siswa kelas bawah yang juga menerima tugas pengejaran atas Li Luo. Dia sangat senang ketika dia mendapatkannya. Meskipun ada banyak orang lain yang mengejar Li Luo dan peluangnya mungkin tidak terlalu bagus, hei, seorang pria bisa bermimpikan. Dan bagaimana jika dia hanya memberikan pukulan terakhir? Sebagai siswa mentor semangat ungu, dia akan bertarung dengan para elit perguruan tinggi Astral Sage. Mungkin dia bahkan akan menarik perhatian seorang gadis senior yang cantik. Itulah jalan menuju kesuksesan dalam hidup. Dia dengan senang hati berlari menuju sasarannya. Saat dia melewati sepetak kecil hutan, dia mendengar suara kasar memanggilnya. Wah, teman. Mei Feng melihat ke atas dengan curiga. Dia melihat seorang pemuda yang tampak jujur berjalan mendekat. Tinggi dan kokoh,
Dia memiliki wajah yang begitu polos, sepertinya dia mungkin tidak akan pernah berbohong dalam hidupnya. Ya teman, Mei Feng bertanya dengan cukup ramah, santai saat melihat seorang pria memancarkan kejujuran dari setiap pori-porinya. Apakah kamu mengejar Li Luo juga? Sejujurnya, aku juga memiliki beberapa rekan tim lain di sini, dan kami bermaksud untuk bekerja sama melawannya. Jika kamu tertarik, kamu bisa bergabung dengan kami. Kami lebih sepertinya akan berhasil bersama, kataku. Terlalu banyak orang lain yang memburunya. Sendirian, aku khawatir aku tidak bisa bersaing. Dia berbicara dengan ketulusan mencela diri sendiri yang menarik bagi Mei Feng. Dia merenungkan ini, lalu tersenyum kembali. Bisakah aku bertemu yang lain dulu? Dia bertanya. Oh tentu. Pemuda yang sungguh-sungguh setuju, memberinya senyum ramah saat dia membawanya ke dalam hutan. Pertukaran singkat mereka adalah semua pemuda yang sungguh-sungguh dibutuhkan untuk merasakan kekuatan Mei Feng. Mei Feng melihat kelompok itu sekarang. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda dengan mata sedih. Dengan saudara Mei Feng di sini, kita pasti bisa menyingkirkan Li Luo dan memenangkan hadiah utama untuk diri kita sendiri. Pemimpin itu bersorak dan menyambutnya. Dia tampaknya tunduk pada Mei Feng, seolah-olah dia akan memimpin mereka semua menuju kemenangan. Mei Feng tersenyum, puas. Sekelompok pria yang baik, mereka memiliki pandangan ke depan untuk melihat kekuatannya dan juga sopan. Dia bisa memastikan bahwa mereka dirawat dengan baik di masa depan. Yah, kupikir kita bagus dalam jumlah. Ayo pergi. Mei Feng memberi isyarat kepada mereka. Mereka mengangguk penuh semangat. Ayo pergi. Sebelum mereka pergi jauh, pemuda bermata sedih itu tiba-tiba berkata, Saudara Feng, ada nyamuk di belakang kepalamu. Aku akan membantumu menyingkirkannya. Mei Feng merasa ini adalah hal yang aneh untuk ditunjukkan. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, pemuda bermata sedih itu telah mengeluarkan tongkat entah dari mana, dan dia memukulkannya ke belakang kepalanya dalam sekejap. Itu membuat bunyi gedebuk yang bagus dan bersih. Mei Feng merasakan sakit yang tajam, lalu matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Teman ini bodoh, pikirnya saat dia tenggelam dalam ketidaksadaran. Mengapa dia memukul nyamuk begitu keras? Saat Mei Feng terjatuh, Yu Lang menatapnya. Orang ini benar-benar polos. Kita harus mengenalnya lebih baik di masa depan. Zhong Fu memutar matanya. Sebaiknya jangan tunjukkan dirimu di hadapannya lagi, kau akan membuatnya marah. Orang bodoh yang marah adalah yang paling menakutkan. Xiang Liang mengangguk. Iblis macam apa kamu? Chi Su menuntutnya. Yu Lang mengangkat tangannya menyerah pada protes keras. Baiklah. Baiklah, kehilangan teman yang setia. Zhao Kuo mengabaikannya, sibuk menyeret Mei Feng yang mendengkur ke tempat terbuka terdekat di mana 7 atau 8 lainnya menumpuk. Kita telah melakukan banyak hal. Li Luo akan bangga. Satu pekerjaan terakhir, maka kami selesai di sini, kata Yu Lang. Mereka mengangguk dan bersiap. Zhao Kuo berjalan keluar dari hutan, siap untuk memancing target berikutnya. Tak lama, seberkas cahaya bisa terlihat di kejauhan, bergerak cukup cepat untuk bersiul melalui angin. Zhao Kuo bersemangat. Teman, tolong sebentar. Kaburnya cahaya berhenti, dan Zhao Kuo melihat seorang gadis jangkung dengan rambut pendek rapi di depannya. Dia memegang tombak panjang dan menatapnya dengan netral. Zhao Kuo memberinya senyum ramahnya, dan pada saat yang sama berteriak dalam hati. Dia mengenalinya. Peringkat ketiga, Bai Doudou. Skema memancing mereka telah mendaratkan mereka hiu kali ini. Apa masalahnya? Sementara perut Zhao Kuo bergejolak, Bai Doudou memandangnya dengan dingin. Apakah kamu mengejar Li Luo? Dia berjuang untuk menjaga hal-hal meyakinkan. Kami mengumpulkan kelompok yang berencana untuk mengejarnya. Jika kamu tertarik, kita bisa pergi bersama. Bai Doudou memikirkannya. Hutannya sangat luas, dan butuh waktu untuk mencari sendirian. Dengan orang lain untuk melakukan pekerjaan kaki, dia bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Dia menunjuk ke depan dengan dagunya. Ayo pimpin. Zhao Kuo menghela nafas ke dalam, tapi dia tidak ragu untuk membimbingnya. Ini adalah hiu buas yang mereka tangkap. Jika mereka membiarkannya sampai ke Li Luo, dia akan menjadi ancaman besar. Mereka mungkin tidak bisa menggaetnya, tapi mereka bisa menundanya selama mungkin. Itu mungkin yang paling bisa mereka lakukan. Mendengar mereka berdua mendekat, Yu Lang dan yang lainnya bergegas maju untuk menyambut mereka, semuanya tersenyum. Tetapi ketika mereka melihat Zhao Kuo muncul dengan Bai Doudou, senyum mereka membeku di wajah mereka.
Yulang diliputi keinginan kuat untuk melarikan diri. Sialan aku, Zhao Kuo, bajingan. Mengapa kamu membawa Mama Hiu ke sini? Petik 2. Dia menatap Zhao Kuo, tetapi yang terakhir memberinya anggukan kecil dan muram. Dia sengaja membawa Bai Doudou ke sini. Yulang mengerti, mengangkat bahu dengan masam pada dirinya sendiri. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain memainkannya? Rasanya seperti mencoba memecahkan batu dengan telur, tetapi jika akting mereka buruk, mereka tidak akan mati. Kamu lagi. Mata Bai Doudou menyipit ketika dia melihat Yulang. Dia memberinya senyum malu-malu. Salam, Saudari Bai. Kamu sebenarnya idolaku, katanya tulus. Melihat Yulang dan yang lainnya, Bai Doudou tiba-tiba berkata, kamu tidak mencari rekan satu tim melawan Li Luo. Kamu menyergap orang di sini kan? Saudari Bai, kamu melukaiku. Yulang buru-buru menyangkalnya. Napas lemah dari banyak tubuh di tempat terbuka berikutnya. Mereka seharusnya tidak sadar. Mangsamu dari sebelumnya, dia bertanya dengan tipis. Permainan sudah selesai, dan Zhao Kuo mengambil kesempatan untuk mengayunkan tongkat logamnya ke punggungnya dengan sekuat tenaga. Ledakan singkat kekuatan resonansi hijau menjawab serangannya, dan Zhao Kuo dikirim terbang. Tangkap dia, teriak Yulang. Zhongfu, Xiang Liang, dan Chisu semua terjun ke medan pertempuran tanpa ragu-ragu, mengubur Bai Doudou dalam rentetan serangan. Dia memutar tombaknya dengan santai, seringai percaya diri di bibirnya. Seperti belalang sembah yang menghalangi gerobak sapi. Kekuatan resonansi angin yang luar biasa melolong, mengguncang seluruh hutan. Jauh di dalam hutan, Li Luo sedang duduk di atas batu yang tertutup lumut di tepi sungai, pakaiannya compang camping seolah-olah dia baru saja melalui sengitnya peperangan. Yang dia punya. Beberapa saat yang lalu, dia telah melawan selusin orang di sana-sini. Itu telah mengambil semua yang dia miliki untuk pergi. Dia kelelahan. Jika bukan karena istana resonansi ganda dan dua benih resonansinya yang menyerap energi alam duniawi, serta stamina yang diberikan oleh resonansi airnya, dia akan dihancurkan oleh tantangan itu. Li Luo memejamkan matanya, menyalurkan seni kultivasi energi dan penyembuhannya sebaik mungkin. Kedamaian yang diperolehnya dengan susah payah hanya berumur pendek. Matanya terbuka saat dia mengamati vegetasi. Benar saja, seseorang keluar. Bagaimana rasanya bersembunyi seperti tikus? Pria berambut biru itu bertanya dengan jahat. Siapa lagi selain Duze Beixuan? Li Luo menatapnya dengan serius. Duze Beixuan, jika kamu menggangguku untuk menjadi saudara iparmu, aku harus menyarankanmu untuk tidak melanjutkan. Jiang Qinghe tidak akan menerimanya. Sebuah nadi berdenyut di pelipisnya. Li Luo, tubuhmu membentang begitu kurus tapi masih dengan mulut busuk. Aku ingin melihat apakah mulut busukmu itu masih bisa menyalak dengan kakiku di kepalamu. Berhenti, berhenti, teriak Li Luo, aku hanya ingin berkultivasi dengan tenang di sekolah. Mencoba mengulur waktu untuk pulih. Duze Beixuan mencibir. Kamu pikir kamu tandinganku bahkan dengan kekuatan penuhmu. Duze Beixuan memandang rendah Li Luo. Dia hanya percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dengan resonansi kun air dalam kelas 8 dan kekuatan resonansinya sudah di berbunga atas, bening bawah seperti Li Luo jauh dari levelnya. Kalau begitu bisakah kamu menungguku? Jika kamu memberiku waktu setengah jam, aku akan mengakui bahwa kamu adalah pria sejati. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Duze Beixuan menyeringai. Seorang kun kolosal melonjak di belakangnya. Li Luo menghela nafas. Sial, sepertinya tuan muda keluarga Duze tidak lahir kemarin. Dia berdiri dari batunya dan menghadap Duze Beixuan. Resonansi kelas 8 yang lebih rendah dan kultivator tingkat bunga atas, dia mengalahkan Li Luo dalam setiap aspek. Setiap aspek yang jelas. Siapa yang tahu bahwa Li Luo memiliki dua istana resonansi dan benih resonansi? Dalam hal kekuatan mentah, Li Luo sebenarnya setara dengan kultivator tingkat benih berbunga. Perbedaan di antara mereka tidak sebesar yang terlihat. Dia telah diperlakukan dengan kasar berkat Shen Jin Xiao. Seperti yang dikatakan Shen Jin Xiao, 4 mentor semangat ungu lainnya mungkin tidak akan mengambil risiko menyinggung perasaannya hanya dengan mengambil Li Luo sebagai murid. Bagaimanapun, mereka harus saling menghormati sebagai sesama ahli adipati. Bagaimanapun, dia bukan Jiang Qinghe. Potensinya sudah cukup bagi mereka untuk mengejarnya tanpa malu-malu, tapi Li Luo tidak ada potensi. Tetapi dia tahu bahwa dia harus memenangkan penerimaan dari salah satu dari mereka. Bukan hanya kultivasinya yang dipertaruhkan, itu juga hidupnya.
Jiang Qinghe sudah menjelaskannya dengan jelas padanya. Apa yang harus dia lakukan? Sederhana, tunjukkan potensinya. Tunjukkan bahwa dia memiliki potensi yang cukup, bahwa dia layak dihina oleh Shen Jinxiao, dan mengesankan para mentor semangat ungu. Bagaimana? Duze Beixuan tampak seperti stimulus terbaik. Yah, kalau begitu, jika berbaring tidak bisa, aku hanya perlu. Dia mencabut dua pedang pendek dari pinggangnya, senyum percaya diri di wajahnya yang tampan. Butakan mereka dengan kecemerlanganku. Wajah mereka sedang ditampilkan di layar di aula pendatang baru, mengumpulkan banyak perhatian. Duze Beixuan dari keluarga Duze telah memojokkan Li Luo. Kalau begitu, kemenangan itu untuknya. Duze Beixuan memiliki resonansi kun air dalam tingkat 8 yang lebih rendah, dan dia adalah bunga atas, menangislah dengan keras. Li Luo sangat kacau. Tetap saja, dia bertahan lama secara tak terduga. Tidak ada gunanya, dia akan kalah dari Duze Beixuan di sini. Dia harus puas dengan mentor kilau emas yang terbaik. Begitu kamu memulai dengan langkah yang salah di perguruan tinggi Astral Sage, sangat sulit untuk mengejar ketinggalan nanti. Ya, kesenjangan tumbuh semakin lebar. Rumah Luolan harus bergantung pada Jiang Qinghe saja. Petik 2, petik 2. Duze Honglian sedang menonton dengan muram, tangannya terlipat di depan dadanya. Bajingan, biarkan adikku menutup mulutmu itu. Memikirkan bagaimana Li Luo telah menodai reputasinya sudah cukup untuk membuatnya gatal karena frustrasi. Bahkan sebagai rumor tak berdasar, itu menyebar dengan cara yang sama, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Di sisi yang berlawanan, Jiang Qinghe juga memperhatikan dengan seksama. Dia batuk dengan jijik. Lihat saja, Jiang Qinghe. Saksikan calon suamimu diinjak-injak oleh Beixuan. Duze Honglian terus melihat-lihat dengan raut jeleknya. Yan Lingqing berbisik pada Jiang Qinghe. Dia terlalu sering dipukuli olehku. Dia tidak bisa melihat harapan apapun sekarang, jadi dia hanya bisa mencoba mendapatkan kepuasan dari Li Luo, kata Jiang Qinghe tidak peduli. Yan Lingqing mengangguk. Tapi Duze Beixuan itu tidak mudah untuk dihadapi, tambahnya cemas. Dia jauh lebih kuat dari Li Luo. Aku percaya pada Li Luo, kata Jiang Qinghe sederhana, mata emasnya masih tertuju pada layar. Siapa di antara kalian yang mengira dia akan mengalahkan Si Huang dan menang dalam ujian Tiansu? Itu naif, bantah Yan Lingqing. Duze Beixuan jauh lebih kuat dari Si Huang. Resonansi tingkat 8 yang lebih rendah tidak masalah. Resonansi ganda Li Luo juga tidak tinggi di tribun penonton. Kak, bisakah Li Luo menang? Bisik kaisar kecil, matanya terpaku pada layar. Dia tidak menyukai Duze Beixuan, tidak setelah pertemuan mereka di Bank Naga Emas. Dan meskipun Li Luo telah menipunya, kesannya jauh lebih baik. Li Luo bahkan memberinya sumber air, yang telah meredakan rasa sakitnya, jadi dia mendukung Li Luo. Mata Phoenix Merah Putri pertama juga tertuju pada layar. Di permukaan, Li Luo tidak punya peluang. Au, sang kaisar kecil mengerang. Kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan. Dia tersenyum dengan antisipasi. Dia telah melihat informasi tentang Li Luo. Dia tahu bahwa dia telah mengalahkan putra gubernur Si Huang, meskipun ada perbedaan kekuatan. Dia merasakan bahwa Li Luo dan Jiang Qinghe dibangun secara berbeda. Jiang Qinghe adalah cahaya di mana-mana, menerangi 4 penjuru bumi dengan pancarannya. Li Luo adalah rawa tak terukur, biasa-biasa saja di permukaan tetapi mengalir jauh di bawahnya. Tentu saja, ini hanya intuisi kewanitaannya. Apakah dia benar tergantung pada Li Luo sekarang? Mudah-mudahan, dia tidak akan mengecewakannya. Bagaimanapun, dia adalah putra dari keduanya, dan tunangan Jiang Qinghe. Duze Beixuan mengendurkan kapak perang yang berat dari tempatnya disandang di punggungnya. Dia tampak seperti karakter yang lembut dan licik, tetapi senjatanya buas dan lugas. Kekuatan resonansinya yang besar sudah berputar di sekelilingnya, cahaya biru tua yang membentuk samar-samar, bentuk seperti paus di belakangnya. Seorang kun raksasa. Resonansi kun air dalam adalah resonansi binatang. Binatang legendaris itu memiliki kekuatan ganas yang berasal dari tubuhnya. Satu putaran tubuhnya di lautan sudah cukup untuk membangkitkan gelombang pasang yang mencapai langit. Resonansi binatang khusus ini juga dapat mengontrol volume air. Dengan kata lain, itu mirip dengan resonansi air, meski bentuknya tidak semurni itu. Misalnya, resonansi kun air dalam tidak dapat memurnikan cairan roh dan memurnikan cahaya. Namun, itu memiliki kelebihan,
yaitu kekuatan fisik yang luar biasa yang akan meningkatkan kekuatan bertarung seseorang jika dilengkapi dengan kekuatan resonansi. Resonansi kelas 8 yang lebih rendah benar-benar sesuatu yang luar biasa. Li Luo melongo melihatnya. Menurut perhitungannya, resonansi cahaya air kelas 6-nya mungkin bisa menandingi resonansi kelas 7 atas, tetapi resonansi 8 yang lebih rendah adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Masih takjub, dia menghunus pedang pendeknya, dan kekuatan resonansi birunya menyala. Dia melompat ke depan, mengambil inisiatif dalam pertarungan. Seni tepi air yang diperkuat membuat udara berdengung saat kekuatan resonansi airnya berputar dengan kecepatan supersonik. Duze Beixuan mengejek serangan Li Luo. Kapak perangnya yang lamban berayun keluar, melepaskan gelombang energi yang sangat besar disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga. Pedang dan kapak berbenturan dalam gelombang energi hebat yang menerbangkan dedaunan di sekitar mereka. Li Luo melompat mundur, satu tangan akan menangkup mulutnya. Tembakan panah air menghujani Duze Beixuan. Dia melemparkan kapak perangnya ke atas, memanggil tirai tipis air yang meniadakan panah air. Pada saat yang sama, tangannya mencakar Li Luo. Duze Beixuan berteriak. Kekuatan resonansi di tangan cakarnya tiba-tiba meledak, lalu berbalik. Kekuatan mengisap yang kuat menarik Li Luo ke arah lawannya. Ini adalah kemampuan melahap resonansi kun air dalam. Di laut, satu tegukan dari perut kun bisa membuat pusaran air raksasa yang menghancurkan semuanya. Li Luo mengerutkan kening dalam konsentrasi saat dia menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah. Cahaya kuning kusam menyinari mereka, dan tiba-tiba dia tertambat ke tanah. Saat kekuatan hisap melolong di sekelilingnya, dia tetap tidak bergerak. Dia diam-diam menggunakan resonansi buminya. Duze Beixuan terkejut bahwa Li Luo kebal terhadap serangan mengisapnya. Air mendorong kakinya ke depan, dia berselancar ke arah Li Luo. Kemarahan dingin di matanya, dia menjatuhkan kapak perangnya dengan pukulan biadab. Seni resonansi tingkat tinggi, gelombang mengalir. Setelah ayunannya, ombak mendukung kapaknya, semakin memperkuat kekuatannya yang sudah brutal. Ini adalah pukulan yang buruk. Li Luo mengangkat telapak tangannya, memanggil cermin iblis cahaya air miliknya. Kapak perang memecahkan cermin, tetapi Duze Beixuan tidak siap menghadapi serangan balik dari serangannya sendiri. Tetap saja, dia cukup kompeten untuk dengan cepat melawannya dengan ledakan kekuatan resonansi murni yang membatalkannya. Kapak perang itu kembali disodorkan ke arah dada Li Luo. Li Luo memblokirnya, pedang pendek kembarnya bersilangan membela diri di depan dadanya. Menangkis dengan putus asa, Li Luo terpaksa mundur. Duze Beixuan tidak memberinya ruang untuk bernafas. Ujung kapak perangnya menjulur keluar seperti ujung tombak yang menusuknya dengan mengancam. Terpojok seperti tikus. Pertukaran sengit berlanjut selama puluhan putaran. Li Luo terus-menerus dipaksa mundur, dan Duze Beixuan terus-menerus mendorong ke depan. Keuntungan dari resonansi tingkat 8 Duze Beixuan yang lebih rendah dan kultivasi bunga atas bersinar terang dalam pertempuran. Li Luo, di mana lidahmu yang fasih itu sekarang? Keluarkan, kalau begitu. Ayo. Duze Beixuan mengejeknya, menyerangnya dengan kata-kata dan baja. Li Luo, aku akan menginjakkan kakiku di wajahmu hari ini. Lihat caranya. Oh, persetan. Tiba-tiba, kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah, seolah-olah ada rawa di sana. Dia kehilangan keseimbangan dan melompat ke depan. Sambil tertawa terbahak-bahak, Li Luo menanggapi dengan tendangan menghentak yang meninggalkan jejak lemak di wajah Duze Beixuan. Dia baru saja akan mengikuti langkah dengan baja ketika Duze Beixuan meraung dan menebas dengan kapak perangnya. Li Luo buru-buru mundur. Duze Beixuan bangkit, ekspresinya jelek. Kapan tanah di sini menjadi rawa? Kamu menggunakan kekuatan resonansi air untuk membuat petak ini menjadi rawa. Tidak, bagaimana kekuatan resonansi airmu bisa melakukan itu? Duze Beixuan bergumam. Saat dituangkan ke tanah, kekuatan resonansi air memang bisa membuat rawa. Tetapi jumlah kekuatan resonansi yang dibutuhkan sangat besar. Li Luo seharusnya tidak bisa melakukannya pada levelnya saat ini. Li Luo memberinya senyum yang dengan sangat jelas mengatakan, bukan urusanmu. Tentu saja, dia bisa melakukannya bukan karena kekuatan resonansi airnya, tetapi karena dia juga menggunakan kekuatan resonansi bumi. Namun, efeknya sederhana. Itu hanya cukup untuk membuat Duze Beixuan tersandung. Menyeka jejak kaki di wajahnya, Duze Beixuan menoleh ke Li Luo lagi, yang merasakan bahwa kekuatan resonansi Duze Beixuan semakin liar sekarang. Li Luo telah berhasil membuatnya kehilangan ketenangannya.
Du Ze Beixuan dengan kuat menanam kapak perangnya di depannya dan menyilangkan tangannya. Gelombang demi gelombang kekuatan resonansi yang kuat berdenyut dari dalam tubuhnya. Kulit Du Ze Beixuan bergelombang dengan cahaya biru yang dalam dan berubah menjadi kasar. Jari-jarinya membengkak, lalu seluruh tubuhnya membengkak. Li Luo merasa ini akan menjadi sesuatu yang besar. Du Ze Beixuan berteriak dengan suara yang hampir tidak manusiawi. Seni resonansi Jenderal Harimau, massal. Angin yang menakutkan datang, melolong melalui hutan. Bahkan pohon yang paling tebal pun mengerang dan berderit, terancam tumbang. Begitulah kekuatan angin. Mereka berada dalam kekacauan total. Zhao Kuo, Zhong Fu, dan yang lainnya semua terbaring rata di tanah, menatap takut pada wanita muda itu. Kau ingin menangkapku, dengan kekuatan yang sangat kecil itu. Tikus tanpa bola. Bai Doudou mengejek mereka. Zhao Kuo berteriak sambil bergegas berdiri, melemparkan segenggam abu pada saat yang bersamaan. Angin liar menjerit, dan kepulan debu hilang. Tombak Bai Doudou mengenai Zhao Kuo tepat di dadanya, membuatnya terbang. Dia menabrak pohon dan tidak bangun lagi. Minggir, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu, katanya acuh. Jika dia berlama-lama di sini lebih lama lagi, orang lain akan menghabisi Li Luo terlebih dahulu. Sebuah sosok melesat melewatinya. Dengan mata tajam, Bai Doudou menjentikkan jari. Sebuah pedang membentuk dirinya sendiri dari angin dan mengiris dada sosok itu. Garis darah panjang ditarik. Ah! Orang itu berteriak. Dia jatuh ke tanah, dengan canggung seperti labu yang menggelinding. Saat dia berguling melewati Bai Doudou, dia mengambil ornamen batu giok di pinggangnya. Tercakup dalam lumpur, Yulang menyeringai penuh kemenangan pada ornamen batu giok yang sekarang dia pegang. Tangan Bai Doudou melayang ke pinggangnya, lalu dia berputar ke arahnya. Kembalikan, atau cicipi rasa sakit. Yulang mengerutkan bibirnya sambil berpikir. Ornamen batu giok ini tampaknya cukup penting, aku melihat bahwa saudara perempuanmu juga memilikinya. Mencengkeram tombaknya dengan erat, dia sudah maju ke arahnya. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambil. Jika kamu bisa menangkapku, aku akan memberikannya padamu. Hehehe. Yulang berteriak gembira, berbalik untuk melarikan diri seperti angin. Pencuri kotor, teriak Bai Doudou. Dia melupakan masalah Li Luo, dia berlari mengejar, matanya berkobar. Sementara itu, Zhao Kuo, Zhong Fu, dan yang lainnya terbaring linglung di tanah. Mereka perlahan bangkit dan menatap ke arah yang mereka tuju. Mereka berdoa agar Bai Doudou tidak memukulinya sampai mati. Mereka melihat kembali ke arah hutan yang dalam. Saudara Luo, kami telah melakukan upaya terbaik yang kami bisa. Sisanya terserah padamu sekarang. Seni resonansi Jenderal Harimau memperbesar massa otot Du Ze Beixuan bukanlah hal baru bagi Li Luo. Dia telah mempelajarinya sebelumnya, itu adalah metode paling efektif untuk resonansi binatang. Dengan tubuh mereka yang sudah unggul, setiap kekuatan lebih lanjut bersinergi dengan baik untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar. Seni resonansi Jenderal Harimau ini hampir wajib untuk semua kultivator resonansi binatang. Itulah sebabnya Li Luo tahu persis betapa sulitnya dia ketika dada Du Ze Beixuan mulai membesar. Du Ze Beixuan menginjak tanah dengan kekuatan dewa, mendorong dirinya ke depan. Kapak perangnya terangkat, langsung menuju kepala Li Luo. Pedang Li Luo berkobar biru sebagai tanggapan. Li Luo menangkis, tapi kekuatan kasarnya membuat senjata Du Ze Beixuan lebih mirip tongkat daripada kapak perang. Ayunan yang kuat membuat Li Luo terbang, tangannya gemetar karena benturan. Dia benar-benar kalah kelas kali ini. Terlepas dari pengetahuannya, dia telah meremehkan kekuatan lawannya. Angin bertiup dari Li Luo, dan dia berdarah di beberapa tempat. Du Ze Beixuan datang padanya lagi, menghujani dengan pukulan lagi dan lagi. Li Luo menangkis dengan putus asa, tepi airnya kabur saat pedangnya menari dengan cepat. Mereka bertukar beberapa lusin pukulan lagi, dan Li Luo sepenuhnya mundur. Dengan satu cermin iblis cahaya air terakhir untuk mencegahnya, Li Luo melompat ke atas pohon. Dia menyatukan pedangnya, binatang buas di gagangnya menggigit satu sama lain untuk membentuk hormat perak biru. Dia menariknya, dan panah cahaya cair muncul. Banyak trik sulap, dan tidak ada permainan. Du Ze Beixuan mencibir, melompat ke arah Li Luo. Dia dengan tenang mengunci Du Ze Beixuan yang sedang melesat ke arahnya dan melepaskannya. Panah aliran langit cahaya embun. Itu melesat keluar dengan kecepatan penuh. Mata Du Ze Beixuan sedikit melebar, terkejut dengan kecepatannya. Tetap saja,
Dia bukan Si Huang. Dia jauh melampaui Si Huang dalam semua aspek, jadi dia menangani serangan tidak konvensional Li Luo dengan tenang. Gelombang kekuatan resonansi mulai berdenyut dari ujung kapak perangnya, saling tumpang tindih hingga membentuk perisai yang kuat. Dia memutar kapak perang seperti kincir angin, membentuk penghalang yang kokoh. Panah aliran langit cahaya embun mengeluarkan percikan api saat ia menggores dan memekik ke arah kapak, menimbulkan gelombang di sungai terdekat. Duze Beixuan sama terguncangnya dengan penghalangnya. Serangan itu berhasil mematahkan ritmenya, memaksanya mundur. Kekuatan penetrasi panah itu sangat mencengangkan. Seni resonansi Jenderal Harimau. Duze Beixuan terhuyung. Itu memiliki kekuatan penetrasi dari seni resonansi Jenderal Harimau, namun tampaknya kurang memiliki sejumlah pukulan di bagian belakang. Dia mendongak dengan waspada, hanya untuk melihat Li Luo sudah menarik panah berikutnya. Panah aliran langit cahaya embun adalah kombinasi dari dua seni resonansi tingkat lanjut, tetapi itu jauh lebih menguras tenaga daripada seni resonansi Jenderal Harimau yang sebenarnya. Dengan kekuatan master resonansinya, dia bisa menggunakan beberapa lagi. Jika satu tidak cukup untuk mematahkan pertahanan Duze Beixuan, maka dia akan menembak dua. Atau tiga. Dua tembakan lagi meledak dengan ledakan, seolah-olah mereka telah memecahkan penghalang suara. Dua panah aliran langit lagi melesat ke wajah dan dada Duze Beixuan. Duze Beixuan buru-buru mulai memutar kapak perangnya lagi. Dua tembakan lagi mendarat di penghalang kapak perang, kekuatan yang cukup untuk membuatnya goyah. Sebuah celah terbuka di pertahanannya. Panah aliran langit lainnya menerobos pertahanan, mengarah lurus ke titik lemah di antara kaki Duze Beixuan. Duze Beixuan merasakan penyusutan naluriah dari bagian-bagian itu dalam ketakutan, dan dia buru-buru menurunkan kapak perangnya untuk sedikit mengubah arah panah. Itu melewati di antara kedua kakinya, tetapi angin yang bertiup di belakangnya cukup untuk mencetak darah di kedua kakinya. Darah segar mengalir di kedua kakinya adalah pemandangan yang menakutkan. Duze Beixuan menyeka keringat dingin dari alisnya saat dia menatap Li Luo, lebih marah dari sebelumnya. Apakah kamu baik-baik saja? Perlu aku untuk membantumu dengan penyembuhan. Aku memiliki resonansi air, ini sangat bagus dalam penyembuhan, kata Li Luo. Pada saat yang sama, dia menarik hormatnya lagi, mengirim panah aliran langit lain langsung menuju Duze Beixuan. Li Luo, aku akan membunuhmu. Duze Beixuan melolong dan menyerangnya dengan kapak perangnya. Wajahnya merah sekarang, dan dia tiba-tiba menunjuk ke Li Luo, membuka mulutnya. Ledakan sonik yang memekakkan telinga menggelegar seperti raungan binatang buas. Ledakan suara membuat Li Luo goyah, dan kekuatan panah aliran langitnya berkurang secara signifikan. Meskipun Li Luo dengan cepat pulih, dia segera melepaskan serangan panahnya. Sebagai gantinya, dia mengirimkan hujan peluru cahaya air dan mundur dengan tergesa-gesa. Tepat waktu, kapak perang menghantam tepat di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Duze Beixuan telah memanfaatkan penangguhan hukuman sesaat untuk melakukan serangan balik. Dia telah melihat gerakan terkuat Li Luo sekarang, panah cahaya dengan kecepatan supernatural dan kekuatan tembus. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi target lagi. Reaksi cepat Li Luo sendiri membuat Duze Beixuan bingung dengan peluru cahaya air miliknya. Dia mendarat di sungai, kekuatan resonansi air berputar-putar di kakinya. Dalam sekejap, dia menarik lagi, mengarahkan panah cahaya lainnya ke Duze Beixuan. Dia telah jatuh kembali dengan mulus, dengan gerakan terlatih dari seorang pejuang yang berpengalaman. Duze Beixuan semakin frustrasi melihat kelicikan Li Luo. Dia hanya bening bawah, tetapi panah aneh itu, cermin pemantul terkutuk itu, dan peluru cahaya air yang membingungkan itu telah menggagalkannya berkali-kali. Mari kita lihat berapa banyak lagi yang bisa kamu tembak. Duze Beixuan menggeram. Li Luo hanya bening bawah, jadi kekuatan resonansinya seharusnya jauh lebih rendah daripada milik Duze Beixuan. Jika pertempuran berlarut-larut, sebuah celah akan muncul pada akhirnya, dan dia akan menerkam saat itu. Maka keduanya terus berkelahi, dari tepi sungai ke dalaman sungai. Menggunakan air yang mengalir untuk keuntungannya, Li Luo terus menjaga jarak, mengirimkan aliran panah cahaya tanpa henti. Duze Beixuan mengejarnya tanpa henti, mencoba untuk menutup jarak sementara dia menangkis serangan. Di gunung terdekat, Shen Jinxiao berdiri dengan tangan disilangkan, menyaksikan pertempuran sengit di sungai. Li Luo bertahan jauh lebih baik dari yang dia duga. Tetap saja, Li Luo belum menunjukkan potensi ajaib apapun, yang menghiburnya. Meskipun dia adalah tuan muda dari House Luolan,
seorang siswa yang hampir di atas rata-rata seperti dirinya tidak akan menjamin seorang mentor semangat ungu mengambil risiko untuknya. Tunggu saja, Li Luo. Ketika kamu mengetahui bahwa kamu dibiarkan berebut untuk seorang mentor kilau emas, kamu akan datang memohon untuk jimat ungu berharga yang aku tawarkan padamu. Dan begitu Li Luo berada dalam genggamannya, umpannya akan membuat Jiang Qing'e kooperatif. Dia menunjukkan senyum kecil, matanya berkobar dengan obsesi gila. Qing'e, kamu tidak akan lolos dariku. Di suatu tempat di luar hutan, jauh dari pertarungan sengit antara Duze Beixuan Li Luo. Setengah dari cerukan tanah tertutup es, setengah lainnya benar-benar tidak memiliki kehidupan karena semua vegetasi telah layu. Di tengah, dua orang berhadapan. Lu Qinger menatap tangannya. Mereka diselimuti oleh gas beracun berwarna hijau kehijauan, yang dengan cepat menggerogoti kekuatan resonansi di dalam dirinya. Dia menerima ini dengan tenang. Itu sesuai harapannya. Dia menatap Wang Hejiu dengan tenang, yang mengerutkan kening padanya. Dia sendiri terbungkus es sampai ke bahunya. Jelas, dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Haruskah kamu melakukan ini, teman Qinger? Dia bertanya dengan lembut. Penjara glasialmu sangat mengesankan, tetapi itu hanya akan menahanku untuk sementara waktu. Resonansi racunku di dalam dirimu akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar di seluruh tubuhmu. Menundamu selama ini sudah cukup, kata Lu Qinger dengan tenang. Dia menatapnya dengan cermat. Apakah itu layak? Sekolah mungkin membantumu meniadakan racun, tapi kamu akan sangat kesakitan untuk waktu yang lama. Semua untuk menahanku selama beberapa saat. Aku senang, katanya singkat. Dia memandangnya lagi, lalu tertawa terbahak-bahak. Teman Qinger, minatku padamu semakin dalam lagi. Apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bersama denganku? Apakah di latar belakang, bakat, atau potensi, aku pikir aku lebih baik daripada Li Luo. Lu Qinger menatapnya dengan acuh tak acuh. Tapi tidak setampan itu. Senyumnya membeku. Betulkah? Begitu dangkal. Aoh. Yulang berdiri lagi, berjatuhan seperti labu. Dia merangkak berdiri lagi, wajahnya penuh memar. Tapi angin menderu dari belakangnya, dan embusan angin lain menerpa punggungnya, membuatnya jatuh beberapa meter lagi. Kembalikan ornamen batu giok itu. Suara Bai Doudou terdengar dari belakang. Yulang benar-benar kelelahan, tetapi dia masih memegang erat-erat ornamen batu giok itu. Tidak, bunuh aku jika kamu berani. Bai Doudou sangat marah. Dia mengepalkan tinju dan meninju kepalanya. Ah, dia membunuhku. Yulang meratap. Kamu anak kecil yang tidak tahu malu. Bai Doudou tersedak dalam kemarahannya. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu, dan dia mulai memukulinya lebih keras. Semburan darah menyembur dari mulut Yulang, darah yang cukup untuk menodai seluruh tanah di sekitarnya menjadi merah. Bai Doudou segera berhenti. Dia memukulnya dengan keras, tetapi tentu saja itu tidak cukup untuk menyebabkan ini. Kau baik-baik saja. Dia mengerutkan kening, mendorong Yulang yang berdarah dengan tombaknya. Dia berbaring di sana tak bergerak seperti ikan mati. Dia membungkuk untuk memeriksa pernapasannya. Saat dia membungkuk, ikan mati secara ajaib hidup kembali, membungkus dirinya di sekelilingnya seperti gurita. Keduanya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Semburan heroik kekuatan resonansi hijau dari Bai Doudou mengirim Yulang terbang lagi. Dia menabrak batu besar, dan wajahnya memucat. Lebih banyak darah bocor dari mulutnya. Dia tergeletak di tanah. Dia merasa seperti telah dipotong-potong. Bai Doudou berwajah hijau saat dia memeriksa pakaiannya yang berdarah. Yulang benar-benar menjijikkan. Aku akan membunuhmu. Bai Doudou berteriak dengan marah, tombaknya melesat ke arah Yulang. Bunuh aku kalau begitu, kata Yulang sambil menangis, aku mungkin memiliki seorang ibu berusia 80 tahun di rumah dan 10 adik yang bergantung padaku, tetapi aku tidak takut mati. Tombak itu berhenti di alisnya. Betapa jantannya dia. Dia mendengus. Batang tombak itu mengenai pergelangan tangan Yulang dengan menyakitkan. Dengan tangisan, dia menjatuhkan ornamen batu giok itu. Bai Doudou mengambilnya, dengan hati-hati menyekanya hingga bersih sebelum menggantungnya di pinggangnya lagi. Jauhi adikku, dia memperingatkan Yulang yang lemas. Atau aku akan menyeretmu untuk makan anjing. Dia berbalik untuk pergi. Ia merasakan sebuah tangan menggenggam pergelangan kakinya. Yulang mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Siapa yang memberimu izin untuk pergi? Dia berbalik dan menatap Yulang dengan benar. Tercakup dalam luka jelek dan berdarah,
dia masih berusaha menghentikannya. Itu menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Dia tidak tahu malu dan tidak punya tulang, tapi kegigihannya mengagumkan. Siapa namamu? Dia bertanya. Yulang. Yulang, kamu bodoh. Jika ini bukan di sekolah, aku mungkin akan membunuhmu. Perbedaan di antara kita konyol. Kamu pikir kamu pintar menguji kesabaranku lagi dan lagi. Apakah ini demi Li Luo? Apakah dia layak? Dia adalah tuan muda dari rumah Luolan. Kamu mungkin menganggapnya sebagai saudara laki-laki, tapi dia mungkin hanya menganggapmu sebagai pion sekali pakai. Yulang terdiam beberapa saat. Lalu dia tersenyum padanya, menunjukkan giginya yang berdarah. Gadis kecil, apa yang kamu tahu? Kamu pikir seorang pria dari pengalamanku tahu lebih sedikit daripada seorang putri yang dimanjakan sepertimu. Dulu, orang tuaku merusak bank keluarga untuk mengirimku ke Akademi Southwind. Saat itu aku tidak tahu apa-apa, bahkan seni resonansi yang diajarkan guru. Li Luo yang mengajariku segalanya, mulai dari seni resonansi pertama dia memberiku keberanian untuk terus pergi ke sekolah. Tentu, itu mungkin bukan apa-apa baginya. Tapi aku akan selamanya mengingat anugerah itu. Dia adalah temanku selamanya. Apa bedanya dengan apa yang dia pikirkan? Jadi, Bai Doudou, jika kamu berani pergi hari ini, aku akan. Yulang menarik napas dramatis. Aku akan mati untukmu. Petik 2, petik 2. Apakah orang ini gila? Apa peduliku jika kau mati? Menjauhlah. Dia menendangnya pergi, tapi ringan. Dia tidak ingin benar-benar membunuhnya. Yulang merangkak ke depan dan meraih kakinya lagi. Bai Doudou, kau iblis perempuan, ingatlah ini baik-baik. Kamu menyebabkan kematian seorang siswa yang tidak bersalah pada hari kamu memasuki perguruan tinggi Astral Sage. Jika aku mati, aku akan menjadi hantu dan menghantuimu. Diam. Dia mulai berjalan menjauh, lalu tiba-tiba dia duduk di atas batu besar di dekatnya. Tidak ada gunanya pergi sekarang. Li Luo pasti sudah dihabisi. Tidak ada jaminan. Yulang tersenyum lemah. Yah, aku mencoba yang terbaik. Aku berhasil menghentikan nona nomor 3 dari pendatang baru. Hehehe, itu akan menjadi cerita yang bagus. Jika itu orang lain, kamu bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa di tubuhmu. Dia memutar matanya. Ada apa denganmu bertingkah macam-macam? Kamu pikir yang aku butuhkan hanyalah tulang yang tidak patah? Katanya dengan marah. Bai Doudou memiliki saudara perempuan yang menggemaskan. Tapi kenapa dia begitu galak? Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Yulang mengoceh lagi, tetapi tiba-tiba Bai Doudou menyadari bahwa obrolan itu telah berhenti. Dia melihat ke atas untuk melihat dia tidak sadarkan diri dalam genangan darah. Dia mengendus. Bajingan bodoh. Sungai yang tenang dan menggelegak telah diaduk oleh pertarungan yang intens. Li Luo meluncur mundur di atas air, hormat perak birunya mengirimkan panah aliran langit ke Duze Beixuan dalam arus tanpa henti, membuatnya tetap di tepi sungai. Tapi Li Luo mulai merasa tidak nyaman. Lawannya terlalu pasif. Itu tidak masuk akal, kecuali dia meminta sesuatu yang menakutkan. Saat itu, Duze Beixuan mendengus keras, dan Li Luo merasakan kekuatannya melonjak. Kun bangkit. Dia meraung. Panah aliran langit menghilang. Li Luo berkedip. Itu hilang. Dan Duze Beixuan telah menghilang juga. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari sisinya, dan dia melihat kapak perang meluncur ke arahnya seperti naga yang marah. Itu menembak ke arahnya dengan kekuatan luar biasa, mengunci titik lemah Li Luo. Li Luo sangat ketakutan, dan dia buru-buru menangkis dengan hormatnya. Yang ini cukup untuk melukai Li Luo. Bahunya sakit karena benturan, dan dia terlempar ke belakang. Kecepatan, kekuatan, dan pertahanannya meningkat lagi. Li Luo berkata pada dirinya sendiri, terguncang. Duze Beixuan telah mengalahkan dirinya sendiri lagi. Masih terhuyung-huyung, sosok berlari ke arahnya cukup cepat untuk membelah air sungai. Kilatan dingin kapak perang lainnya datang untuknya. Li Luo buru-buru menangkisnya lagi, tapi kali ini bahkan beberapa blok saja sudah cukup untuk membuatnya lelah. Dia dikirim terbang lagi, kali ini mendarat di hutan. Duze Beixuan muncul di depannya, menyeret kapak perangnya yang berat. Dia tampak seperti raksasa yang tak terhentikan. Dia menatap hutan, kapak perangnya menyeret tanah. Li Luo, apakah kita sudah selesai dengan semua trik monyet ini? Waktunya untuk mengakhirinya. Aku hanya bermain denganmu. Kamu pikir bening bawah sepertimu bisa menandingi berbunga atas sepertiku. Nilai resonansiku lebih tinggi. Kekuatan resonansiku lebih besar.
Bagaimana kamu akan bersaing? Dia mengejek Li Luo, berjalan ke hutan. Dia memandang Li Luo, yang berada di bawah pohon, dengan mata seperti ular. Selesai berlari, tikus. Dia mengangkat kapak perang dengan malas, mengarahkannya ke Li Luo dan mengumpulkan kekuatan resonansinya. Kalau begitu, mari kita akhiri. Li Luo menggosok bahunya yang mati rasa dengan hati-hati saat dia menyeringai. Kamu pikir kamu keren. Jalan lambat dan pembicaraan besar. Mungkin kamu pikir itu membuatmu terlihat seperti pahlawan. Aku pikir itu sangat bodoh. Kamu tahu, dengan semua waktu yang kamu beli untukku, aku hampir selesai membuat peti matimu. Masih berusaha bersikap tegar, Du Ze Beixuan berkata dengan asam. Dia mengambil satu langkah maju yang kuat, kapak perangnya muncul dalam lengkungan berbahaya menuju Li Luo. Li Luo tetap di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Kapak perang tumbuh lebih besar dan lebih besar di matanya. Ketika hanya beberapa meter dari wajahnya, pohon di belakang Li Luo tiba-tiba bergetar. Dengan kilatan cahaya hijau, tanaman merambat yang lebat tiba-tiba tumbuh, melingkari kapak perang seperti ular sanca. Itu tidak bisa bergerak. Resonansi kayu. Siapa lagi yang ikut campur dalam pertempuran kita? Du Ze Beixuan berteriak, terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba. Li Luo tersenyum. Siapa lagi yang ada di sini selain kau dan aku? Du Ze Beixuan menatapnya dengan mata sipit. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa resonansi kayu itu adalah kamu? Kamu jelas-jelas pengguna resonansi air, idiot. Kamu tidak mungkin membangkitkan resonansi kayu. Li Luo terkekeh. Bukankah kamu bertanya padaku bagaimana aku akan berurusan denganmu? Biarkan aku menunjukkan sesuatu yang sangat keren. Dia menghancurkan tangannya bersama-sama, dan kedua istananya yang bergema menjadi hidup. Dua kekuatan resonansi yang berbeda meledak dari tubuhnya. Kekuatan resonansi biru, lembut seperti gelombang. Kekuatan resonansi hijau, vital dan hidup. Kedua elemen bercampur di seluruh tubuh Li Luo. Tidak ada ketidakharmonisan di antara keduanya. Mata Du Ze Beixuan melebar seperti piring. Suara mengejek Li Luo datang padanya. Resonansi air, milikku. Resonansi kayu, juga milikku. Maaf, tapi tidak ada yang salah dengan matamu. Aku memang, kultivator istana resonansi ganda yang legendaris. Pengungkapan itu tidak hanya mengejutkan Du Ze Beixuan, tetapi juga semua orang di aula pendatang baru. Banyak yang berdiri, menatap pemuda di layar. Resonansi ganda. Mungkinkah dia satu dalam sejuta yang berhasil membuka istana resonansi kedua mereka ketika dia menerobos ke tahap master resonansi? Kultivator yang sangat langka, meskipun semua orang tahu bahwa ada kemungkinan kecil bahwa istana resonansi kedua akan muncul dengan terobosan, kemungkinannya sangat rendah. Itu sama langkanya dengan resonansi cahaya kelas 9 Jiang Qinghe. Dan sekarang mereka telah melihat keajaiban itu benar-benar terjadi. Lupakan tingkat resonansi kedua Li Luo, hanya keberadaannya saja sudah cukup untuk menandai dia sebagai sosok spesial. Dia akan memiliki keuntungan yang tidak bisa diakses orang lain. Kekuatan resonansi ganda, domain para ahli adipati. Meskipun dengan kekuatannya, penguasaannya mungkin hanya menghasilkan versi lemah dari kedua resonansi, tetapi itu masih sangat bermanfaat. Kerumunan sibuk menilai ulang dia. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa putra Li Taixuan dan Tan Tailan biasa-biasa saja, mereka semua diam-diam merasa terhibur. Keduanya terlalu brilian, dan mereka bahkan memiliki pengguna resonansi cahaya kelas 9 Jiang Qinghe di rumah. Li Luo yang biasa tampak biasa-biasa saja. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah merayakannya terlalu dini. Li Luo tidak memiliki resonansi tingkat tinggi, tetapi resonansi ganda yang langka sudah cukup untuk menebus perbedaan. Resonansi air, resonansi kayu. Dia memiliki keduanya. Du Ze Honglian menatap layar dengan campuran horor dan ketidakpercayaan. Aku tidak percaya. Dia berteriak marah. Bagaimana rumah Luolan bisa begitu diberkati? Mereka tidak akan berhenti pada resonansi cahaya kelas 9 dengan Jiang Qinghe. Sekarang muncul Tuan Muda Resonansi Ganda. Wow, resonansi ganda. Luar biasa. Yan Lingqing memekik, bertepuk tangan dengan gembira. Dia berbalik untuk memeluk Jiang Qinghe dalam perayaan. Kamu sudah tahu. Itu sebabnya kamu duduk di sana dengan tenang seperti seorang nelayan. Jiang Qinghe balas tersenyum. Dia dari garis keturunan patriark. Bagaimana dia bisa menjadi biasa-biasa saja? Di panggung penonton tertinggi, wakil kepala sekolah Susin telah menonton dengan tenang sampai sekarang, dan sekarang kejutan yang jelas terlihat di wajahnya.
Resonansi ganda, benar-benar pemandangan yang langka, katanya. Putri pertama juga memiringkan kepalanya, juga terkejut. Selamat, Wakil Kepala Sekolah, aku melihat bahwa perguruan tinggi Astral Sage akan menghasilkan bakat langka lainnya. Wakil Kepala Sekolah Susin tersenyum. Resonansi ganda tentu jarang terjadi. Tapi bakat ini tidak menjamin kinerja seseorang di masa depan. Semuanya masih tergantung pada sifat dan transformasinya. Masih, potensi memang, perguruan tinggi Astral Sage pasti akan menunjukkan kebaikan dan perhatian padanya. Putri pertama mengerti bahwa kecintaan perguruan tinggi Astral Sage terhadap bakat telah menyukai resonansi ganda Liluo. Kata-kata wakil kepala sekolah Susin berarti bahwa Liluo akan diselamatkan dari banyak masalah dan prasangka yang tidak perlu di masa depan. Mata Phoenix merahnya berbalik untuk melihat pemuda tampan dengan resonansi gandanya. Meskipun House Luolan telah kehilangan dua ahli tahap adipati, keturunan dan murid mereka bersinar dengan cahaya yang sama. Mungkin pada waktunya mereka memang akan membangkitkan rumah Luolan dari abu, berkobar lagi dalam kejayaannya sebelumnya. Resonansi ganda, Duze Beixuan berjuang untuk mengendalikan emosinya. Dia berantakan di dalam, bingung, marah, cemburu. Dia selalu memandang rendah Li Luo. Mereka berdua adalah tuan muda dari faksi mereka, tetapi Li Luo telah menghabiskan seluruh hidupnya di provinsi Tianshu yang rendah, ditambah dia dulunya adalah seorang kultivator istana kosong. Dari semua yang diketahui Duze Beixuan, Li Luo adalah pria biasa-biasa saja. Li Luo mungkin tiba-tiba naik untuk mengambil tempat pertama di ujian Provinsi Tianshu, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, Provinsi Tianshu adalah jenis provinsi kelas menengah. Jadi bagaimana jika Li Luo menang? Dia sendiri adalah pengguna resonansi kelas 8 yang lebih rendah. Dia mengungguli Li Luo dalam bakat dan potensi, dan memiliki rasa superioritas untuk menindasnya. Orang tua Li Luo memang spesial, dia tidak bisa menyangkalnya. Ayahnya sendiri telah dipukuli oleh Li Taixuan 18 kali. Itu bukan pengetahuan umum di kerajaan Xia, tapi juga bukan rahasia. Baginya, semua itu tidak penting. Bisnis generasi terakhir tetap bersama mereka. Selama dia bisa menghancurkan Li Luo seperti serangga, maka semua orang akan mengerti bahwa setiap generasi memulai dari awal. Dia, tuan muda keluarga Duze, cocok untuk menghancurkan tuan muda House Luolan. Dan semua berjalan sesuai rencana, sampai Li Luo mengungkapkan resonansi gandanya, Igurue, tak terduga, dan menegangkan. Tidak mungkin. Duze Beixuan berteriak. Dia mengayunkan kapak perangnya dengan liar dengan ledakan kekuatan resonansi yang mudah menguap. Itu menghancurkan cabang-cabang pohon menjadi berkeping-keping, lalu dia berbalik untuk menyerang Li Luo lagi. Li Luo lebih cepat. Seni resonansi Jenderal Harimau, pembatasan arboreal. Semua pohon di sekitarnya bergidik hidup, bersinar hijau. Angin yang ganas dan menderu datang, dan cabang-cabang pohon raksasa melesat ke arah Duze Beixuan dan mengikatnya. Duze Beixuan melolong gila. Kapak perangnya terpotong ke kiri dan ke kanan saat dia menghabiskan kekuatan fisik dan resonansinya dengan liar. Dia memotong semua cabang melingkar bersih dengan setiap potongan. Duze Beixuan menyadari bahwa kekuatan resonansi di belakang mereka tidak terlalu kuat, yang berarti bahwa tingkat resonansi Li Luo seharusnya tidak terlalu tinggi. Itu setidaknya menjadi penghiburan. Mencoba mengikatku dengan benda menyedihkan ini. Kamu mau? Dia mencibir saat dia memotong dengan hiruk-pikuk. Dia mulai beringsut ke arah Li Luo. Li Luo sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Resonansi kayunya hanya kelas 4. Bahkan dengan seni resonansi Jenderal Harimau, sulit untuk menimbulkan ancaman nyata bagi Duze Beixuan. Tapi ini baru permulaan. Menyatukan kedua tangannya, dia mengeluarkan kekuatan resonansi airnya. Seni resonansi Jenderal Harimau, seni air berat. Kekuatan resonansi airnya mengalir dalam aliran biru laut. Mereka mendarat di cabang-cabang yang terbang. Hijau dan biru menyatu, dan cabang-cabang pohon menyerang Duze Beixuan dengan pembalasan baru. Duze Beixuan melompat untuk menghadapi mereka lagi. Namun kali ini ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia menemukan bahwa kapak perangnya tidak bisa lagi menembus mereka. Tanaman merambat dan cabang jauh lebih kuat sekarang. Air menetes dari dahan, dan setiap tetes yang mendarat di kapak perangnya membuatnya semakin berat. Seni air berat. Duze Beixuan ketakutan sekarang. Li Luo telah menggabungkan pembatasan arboreal dengan seni air berat. Ini membuat pembatasan arboreal jauh lebih kuat, seperti cambuk yang direndam air akan menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Cabang-cabang yang lebih berat terbang ke arahnya dari belakang. Kali ini,
Dia tidak menghindar tepat waktu, menerima pukulan menyakitkan di bahunya. Pakaiannya langsung terbelah, begitu pula kulit di bawahnya, memperlihatkan darah segar. Du Ze Beixuan terlihat marah. Dengan teriakan gila, kapak perangnya bergerak lagi, sebuah tarian sabit baja yang membuat pertahanan sempurna. Cabang-cabang pohon adalah cambuk seperti ular, mencambuknya dengan hukuman. Meskipun pertahanannya kokoh, itu secara bertahap melemah. Li Luo memperhatikan Du Ze Beixuan yang berbicara dengan riang, menggunakan bagian belakang hormatnya untuk memotong beberapa cabang menjadi panah kayu. Dia mengambil satu, menarik tali hormat, dan menembak. Itu terbang melalui celah-celah cabang dengan suara siulan melengking dan mengubur dirinya di Du Ze Beixuan. Itu bukan gerakan yang sangat mematikan, kedalaman sekitar setengah jari tidak akan membunuh siapapun. Tetap saja, penghinaan itu luar biasa. Li Luo bahkan tidak memasuki pertarungan secara langsung. Dia berdiri di luar, menembakkan panah kayu satu demi satu sampai Du Ze Beixuan mulai terlihat seperti landak. Du Ze Beixuan menjadi gila karena marah. Panah kayu ini tidak terlalu mengancam, tetapi penghinaan menggerogoti dirinya dari dalam. Li Luo, kamu tikus. Apakah kamu terlalu takut untuk menghadapiku dalam pertarungan satu lawan satu? Dia melolong. Pada saat yang sama, dia mulai panik. Cabang-cabang yang tergenang air menghabiskan cadangan daya resonansinya dengan sangat cepat. Dia bisa merasakan dirinya semakin lemah saat ini. Seiring dengan pelecehan konstan Li Luo, dia benar-benar dalam situasi yang buruk. Dia mengoceh, mencoba mendorong Li Luo ke pertarungan jarak dekat. Dengan begitu, dia akan memiliki peluang tipis untuk membalikkan keadaan. Tapi Li Luo terlalu cerdik untuk tertarik pada ini. Dia menanggapi setiap penghinaan verbal dengan sengatan fisik sebagai gantinya. Dasar bajingan. Akhirnya, lutut Du Ze Beixuan tertekuk. Beberapa cabang membuat kapak perang terbang, sementara beberapa lagi mengikat tangan dan kakinya. Dalam sekejap mata, yang tersisa hanyalah kepalanya. Du Ze Beixuan berjuang mati-matian, tetapi hatinya tenggelam. Tidak mungkin dia keluar dari cabang-cabang ini yang diperkuat oleh seni air berat. Li Luo mengambil kapak perang dan mengarahkannya ke wajahnya. Nah, ini aku sekarang, katanya serius. Ayo, kalau begitu, mari kita bertarung dengan adil. Di tengah teriakan, satu cabang pohon menerjang ke mulutnya dan menjejalkannya untuknya. Li Luo menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Pertandingan pertama antara tuan muda keluarga Du Ze dan House Luolan, berakhir dengan ketidakhadiran oleh Du Ze Beixuan yang pengecut. Du Ze Beixuan sangat marah sehingga dia pingsan di tempat. Ketika matanya berputar kembali ke kepalanya, Li Luo menghela nafas lega. Dia sendiri menjadi pucat, dan dia dengan cepat menghilangkan cabang-cabangnya. Dia duduk di tanah untuk mengatur napas. Jika Du Ze Beixuan bertahan lebih lama lagi, dia akan hancur juga. Resonansi kayu kelas 4 agak terlalu lemah. Kekuatan resonansi kayu agak terlalu lemah untuk kebutuhannya. Namun, itu telah membuatnya lebih baik dari yang satu ini. Kepalanya kembali terangkat. Shen Jinxiao telah muncul di hadapannya. Mentor semangat ungu menatapnya dengan tatapan aneh. Oh, Mentor Shen, di sini lagi. Li Luo menyambutnya dengan senyuman. Sudahkah kamu makan siang? Dia bertanya dengan riang. Shen Jinxiao menatapnya. Li Luo, katanya perlahan, siapa yang mengira kamu menyembunyikan resonansi ganda, aku telah meremehkanmu. Li Luo tertawa. Siapa yang pergi ke dunia tanpa beberapa kartu truf? Shen Jinxiao mengangguk. Kamu benar-benar putra Li Taixuan dan Tan Tailan. Mentor Shen, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Li Luo bertanya. Shen Jinxiao tidak menjawab, tetapi tatapan mematikan melintas di matanya. Dia memadamkannya. Bahkan mentor semangat ungu tidak bisa melanggar aturan perguruan tinggi Astral Sage. Jika dia melakukannya, tidak ada tempat lain yang akan menerimanya, meskipun dia adalah seorang ahli tahap adipati. Jika kamu tidak punya rencana apa-apa, kurasa giliranku. Li Luo tersenyum padanya. Shen Jinxiao tidak mengatakan apa-apa, matanya menyipit. Li Luo duduk di tanah dan melihat ke langit. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak, "Hei semangat ungu mentor. Apakah aku tidak cukup baik untukmu?" Teriakannya bergema di seluruh hutan. Kesunyian. Beberapa saat kemudian, langit berguncang, dan tiba-tiba 4 mentor semangat ungu turun dari langit. 4 pilar cahaya ungu mendarat di sekitar Li Luo. Di masing-masingnya ada jimat ungu, bersinar dengan cahaya. Itu adalah lambang kemewahan. Terbukti, keempat mentor semangat ungu lainnya telah menunggu momen ini.
Tidak lagi peduli tentang Shen Jinxiao, mereka telah memperluas diri mereka ke Li Luo secara langsung. Adegan Li Luo dikelilingi oleh 4 kolom cahaya ungu ditampilkan di layar di aula pendatang baru, di mana kerumunan itu bergumam dengan penuh semangat. Jelas, potensi resonansi ganda Li Luo sudah cukup untuk menggerakkan 4 mentor semangat ungu lainnya. Jauh lebih menggoda daripada keinginan untuk menghindari menginjak kaki seorang ahli adipati seperti Shen Jinxiao. Oleh karena itu, mereka semua memiliki jimat yang diperluas ke Li Luo. Dia hanya perlu memilih salah satu dari mereka, dan dia akan diterima sebagai murid mentor semangat ungu itu. Siswa yang lebih tua, bebas dari pertimbangan lain yang ada di pikiran orang dewasa, hanya kagum pada pemandangan itu. Bagaimanapun, memiliki mentor semangat ungu yang memperebutkannya adalah bukti keunggulan dan potensi Li Luo. Itu benar-benar pemandangan yang menggairahkan. Wow, Li Luo itu sesuatu yang istimewa. Dia membalikkan seluruh permainan, dan sekarang para mentor semangat ungu memperebutkannya, seru kaisar kecil. Dia telah menyaksikan Li Luo bertarung dan kemudian menang, dengan mata bersinar selama ini. Itu sudah dekat, siapa yang mengira dia akan berhasil membalikkan keadaan. Wakil kepala sekolah, putri pertama bertanya dengan penuh semangat, menurutmu siapa yang akan dia pilih? Aku tidak akan tahu. Su Xin tertawa. Meskipun, melihat pembatasan arboreal Li Luo, aku kira nilai resonansi keduanya tidak terlalu tinggi. Kekuatan gabungannya mungkin lebih kuat dari kelas 8 yang lebih rendah tetapi lebih lemah dari kelas 8 atas. 4 mentor pasti tertarik karena resonansi ganda sangat jarang. Putri pertama memiringkan kepalanya. Memang jarang. Bagaimanapun, ini adalah resonansi ganda, jenis kekuatan yang hanya bisa disentuh oleh para ahli adipati. Bahkan mencoba-coba kekuatan itu akan menjadi keuntungan besar bagi Li Luo. Ini pasti akan sangat membantu ketika dia melangkah untuk tahap adipati sendiri di masa depan. Dia berhenti dan kemudian menambahkan, tetap saja, Li Luo adalah orang yang unik. Ketika dia mengingat bagaimana dia menyelinap dan membumbui Du Ze Beixuan dengan panah, dia tersenyum. Li Luo adalah kebalikan dari Jiang Qinghe. Jiang Qinghe sopan dan tepat, mengalahkan lawan-lawannya dengan keunggulan kekuatan yang jelas yang membuat mereka tanpa pembalasan. Adapun Li Luo, dia tidak memiliki ini sepenuhnya, lebih memilih kata-kata dan licik untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Aku tidak perlu kamu yakin. Jika kamu mati karena marah, itu masih merupakan kemenangan bagiku. Benar-benar, pengecualian. Sementara para VIP di aula pendatang baru memuji Li Luo, pria yang dimaksud melihat sekeliling keempat pilar, senyum lebar dan gemuk perlahan menyebar di wajahnya. Yah, Mentor Shen, sepertinya Li Luo ini memiliki beberapa nilai. Shen Jinxiao mengabaikannya. Dia tahu bahwa saat Li Luo mengungkapkan resonansi ganda, rencananya untuk menargetkan dia telah gagal. Jika Li Luo hanyalah siswa yang cukup baik, maka tidak ada mentor semangat ungu selain wanita itu yang akan mencoretnya untuk Li Luo. Mereka semua adalah rekan kerja di perguruan tinggi Astral Sage, jadi mereka akan menunjukkan rasa saling menghormati. Tapi Li Luo bukan hanya seorang siswa yang cukup baik. Dia adalah siswa yang lulus dengan nilai yang sangat baik dengan resonansi ganda yang fenomenal. Reputasi Shen Jinxiao baru saja terpukul. Resonansi ganda tidak jauh di bawah resonansi kelas 9. Siapapun yang menerima Li Luo akan memiliki peluang besar untuk menghasilkan ahli tahap adipati di masa depan. Dia telah kalah dalam putaran ini. Dari saat 4 jimat ungu muncul, dia telah memotong kerugiannya dan berdiri dengan dingin di samping. Li Luo tidak memperparahnya lebih jauh, malah beralih ke 4 jimat ungu dengan beberapa pertimbangan. Sekarang kewalahan dengan pilihan, dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Mentor yang terhormat, bagaimana aku harus memilih? Li Luo bertanya dengan malu-malu. Dia tahu bahwa keempatnya sedang menonton dari suatu tempat. Terjadi keheningan singkat, kemudian suara seorang wanita datang dengan tenang. Namaku Cichan. Keempat orang di sini akan memberikan yang terbaik untukmu, tetapi aku memiliki keunggulan dibandingkan mereka. Aku sama sekali tidak menunjukkan kesopanan pada Shen Jinxiao. Aku telah mengawasimu bahkan sebelum kamu mengungkapkan resonansi ganda. Meskipun, sejujurnya, jika kamu kalah dari Du Ze Beixuan, aku tidak akan memilihmu. Bukan karena Shen Jinxiao, tetapi karena kamu tidak layak. Tidak ada respons dari 3 penawaran lainnya. Meskipun resonansi ganda Li Luo langka, sebagai ahli adipati yang perkasa, mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka tidak akan bertengkar seperti para ibu rumah tangga di sini. Sekarang seseorang telah berbicara,
mereka tetap diam. Rupanya, apa yang dikatakan Qi Chan cukup benar. Dia dan Shen Jinxiao memiliki hubungan darah yang buruk di antara mereka. Li Luo mempertimbangkan kata-kata mentor wanita bernama Qi Chan ini. Dia tidak menemukan sisi bawah, dan beralih ke 3 jimat ungu lainnya. Terima kasih banyak kepada 3 mentor atas bantuan Anda, katanya dengan hormat. Mereka memahami pilihannya, dan mereka menghilang tanpa sepatah kata pun, kolom cahaya dan jimat menghilang sebagai satu. Li Luo melihat jimat ungu terakhir dan menyatukan tangannya, membungkuk dalam-dalam dan hormat padanya. Salam pertamanya dan pengakuan dari seorang guru baru. Siswa Li Luo menyapa mentor. Dengan itu, dia telah memilih mentornya di perguruan tinggi Astral Sage. Hubungan mereka akan berlanjut sampai Li Luo memasuki aula bintang 3 atau 4. Jimat ungu mendarat dengan tenang dan anggun di tangan Li Luo. Shen Jinxiao, kamu bisa pergi sekarang jika tidak ada hal lain yang bisa kamu lakukan, kata suara yang tidak ramah. Dia tersenyum tipis dan berbalik. Dalam pusaran kekuatan resonansi, dia dan Duze Beixuan yang tidak sadar menghilang. Setelah dia pergi, keheningan kembali terjadi. Qi Chan tidak berbicara lagi, dan Li Luo bangkit. Dia melihat jimat ungu di tangannya. Di tengahnya ada karakter, Qi, diukir dengan indah. Qi Chan, ya, Li Luo tersenyum pada dirinya sendiri. Dengan mentor semangat ungu, dia mendapat dukungan sekarang. Dia harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Dia menyimpan jimat ungu dengan hati-hati, lalu dia duduk bersila untuk beristirahat. Dengan jimat ini di tangan, perannya dalam memilih mentor telah berakhir. Selanjutnya, dia hanya harus menunggu untuk dipanggil keluar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan King Er, Yu Lang, Zhao Kuo, dan yang lainnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.